Film bercerita tentang seorang gadis bernama Dot. Gadis itu mengalami masalah pendengaran dan juga nggak bisa berbicara. Dot juga diketahui telah kehilangan kedua orang tuanya sejak masih kecil. Dan saat ini Dot sendiri diasuh oleh sahabat dari ibunya yang bernama Olivia. Olivia sendiri mempunyai seorang suami yang bernama Paul, dan juga mereka memiliki seorang putri yang sangat cantik dan bernama Nina. Jadi di sini Dot dan Nina diceritakan seumuran cuy. Dot juga diberikan kesempatan yang sama, yaitu bersekolah di sekolah yang sama dengan Nina, putri dari Olivia. Namun kehidupan mereka di sekolah sangatlah berbanding terbalik. Nina merupakan primadona di sekolahnya, dengan paras yang cantik dan juga menarik, menjadikan dirinya idaman bagi semua pria. Berbeda dengan Dot yang memiliki kekurangan dan sudah tentu nggak ada yang mau berteman dengan dirinya. Namun meski begitu, Dot seringkali mendapat peringkat 1 nih di kelasnya. Ketika di sekolah, Dot lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di kamar mandi. Lalu saat di rumah, Olivia pun memberi nasihat kepada Nina dan temannya yang bernama Michelle, karena mereka berdua ini sepertinya sangat merendahkan Dot yang hadir dengan keterbatasan yang dimilikinya. Dot juga memiliki masa lalu yang cukup kelam. Ayahnya baru meninggal, sedangkan ibunya meninggal karena kanker sejak ia berusia 7 tahun. Emang berat sih di posisinya Dot ini. Udahlah disabilitas, ditinggal orang tuanya pula. Walaupun tampak bahagia, namun keluarganya si Nina ini mempunyai sebuah sisi kelam tersendiri. Ibunya Nina ternyata pecandu narkobro yang cukup aktif cuy. Paul pun seringkali menemukan Olivia tergeletak di rumahnya karena kebanyakan make. Singkat cerita, kehidupan pun perlahan membaik bagi Dot. Ia mulai menemukan teman bicara yang sesama disabilitas. Di balik kekurangannya, Dot ini mempunyai skill bermain piano yang sangat luar biasa. Saat ia bermain piano, nggak sengaja nih teman sekolahnya yang bernama Connor melihat aksinya Dot yang sangat menarik. Lantas pada malam harinya, Dot merasa merindukan ayahnya. Dan kalau udah gini, yang biasa dilakukan Dot adalah duduk di lantai dengan memeluk abu dari ayahnya. Satu-satunya hal yang mengingatkan dia dengan ayahnya yaitu ketika Dot lagi sedih-sedihnya, sempet-sempetnya nih dia kebelet buang air. Di perjalanan ke kamar mandi, Dot pun melihat sesuatu yang gak ia duga-duga sama sekali, dimana si Nina ternyata lagi dipusreng sama babehnya sendiri cuy. Melihat hal itu, Dot pun langsung berlari ke kamarnya. Dia nggak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Lantas pada malam berikutnya, Paul pun menghampiri Dot yang sedang beristirahat. Pria itu pun curhat kalau dirinya ini sakit. Ia juga merasa depresi dengan penyakit yang dideritanya. Namun karena Dot ini bingung nih buat ngelakuin apa, dia pun akhirnya cuma diem doang. Suatu hari terlihat Dot yang tengah bermain piano seperti biasanya. Rumah itu menurutnya lagi kosong. Namun dia ini gak sadar kalau ada Nina yang memperhatikan permainannya. Nah tiba-tiba si Dot ini mengumpat dan juga bernyanyi. Nina pun cukup kaget mendengar Dot yang ternyata sebenarnya dia itu normal cuy. Lantas keesokan harinya di sekolah, Nina pun makan bersama dengan Dot. Di sana dia bercerita kalau dia berniat untuk memulangkan Paul alias babenya ke dunia anime. Nina ingin menyudahi ini semua. Dia sangat membenci Paul katanya. Namun gak bisa dipungkiri, batang karet si Paul yang sepanjang 30 cm itu membuatnya selalu ingin bermain bersama. Nina pun juga akhirnya menjelaskan nih apa yang biasa ia lakukan pada Paul di hampir setiap malam. Tentu aja Dot merasa risih mendengar hal tersebut. Nina juga menceritakan kalau rencananya ia akan membidik Paul dengan senpi yang dipinjam oleh orang tuanya Michelle, sahabatnya. Sepulang sekolah, lagi-lagi si Connor melihat Dot yang lagi asyik bermain piano. Nampak sepertinya Connor ini mulai mengagumi Dot yang lugu dan pandai bermusik itu. Apalagi Doi juga juara kelas. Lantas pada malam harinya, secara mengejutkan Connor justru datang nih ke rumahnya si Dot. Niatnya sih Doi minta dibantuin belajar nih, biar nilainya jadi membaik dan juga bisa diterima di kampus yang oke. Nina yang membukakan pintunya pun auto kaget
Kok bisa-bisanya Connor ini nyariin Dot dan bukan dirinya. Di waktu yang sama tiba-tiba Michelle pun datang dan membawa paket berupa pesanan Nina tadi siang. Michelle yang melihat Connor lagi ada di sana pun jadi GR dan malah jadi caper sama dia karena Michelle ini emang udah ngincer dari lama. Lantas Connor pun izin nih untuk ngajakin Dot keluar dan makan malam di restoran. Ketika tiba di restoran, Connor saat itu langsung berterus terang kalau dirinya harus mendapatkan nilai bagus supaya mendapatkan kampus yang oke. Mereka pun akhirnya sibuk belajar. Sementara di sisi lain, si Nina sama Michelle malah pada ngerumpi, bukannya mikirin masa depannya buat lanjut kuliah. Lalu tiba-tiba si Paul meminta Michelle untuk segera pulang. Nina yang tahu kalau Paul lagi kepingin donat keju miliknya pun lantas segera meminta sahabatnya itu untuk segera pulang karena doi juga udah kangen nih sama belut jumbo milik si Paul. Di sisi lain, Connor justru mencoba buat PDKT dengan Dot. Dia pun meraih tangannya dan mengucapkan gombalan-gombalan tipis. Namun saat sebuah ambulan melintas, Dot justru teringat dengan perkataan dari Nina tadi siang dan memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Ketika di rumah, Dot pun melihat paket yang tadi dibawakan Michelle. Namun ternyata isinya adalah beberapa DVD box cuy. Buset dah, di prank ternyata sama si Michelle. Namun saat itu Dot mendengar kalau ada suara-suara indah dari kamarnya Nina. Saat itu Dot pun punya inisiatif untuk mengacaukan perpusrengan mereka dengan memecahkan vas bunga. Dan bener aja cuy, Paul pun langsung berhenti dan memasang wajah bete di hadapan si Dot. Keesokan harinya, Nina pun lagi-lagi bilang kalau dia akan memulangkan Paul ke dunia anime dalam waktu dekat. Dengan sangat meyakinkan, dia itu bilang kalau ingin benar-benar mengakhiri ini semua. Dot pun mencoba untuk menengahi urusan mereka dengan menghubungi Kak Seto. Namun dia malah bingung mau ngomong apa, karena ya aib juga kan jatuhnya. Lantas sore harinya di sekolah, Dot mendatangi pertandingan basket, di mana si Nina menjadi cheerleader sementara Connor bermain basket di lapangan. Namun hari itu bukanlah hari keberuntungan Connor. Permainan timnya benar-benar payah dan mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Lantas habis pertandingan, Dot menarik Connor untuk ke kolam renang. Di pinggir kolam yang tenang dan sunyi, mereka pun berduaan. Connor bercerita kalau dia baru aja ketahuan lagi main belut di kamarnya sama si ibunya. Dot pun di sini langsung sadar apa yang dimau Connor, yaitu nggak lain dan nggak bukan adalah mencicipi donat miliknya. Tanpa basa-basi, Dot pun langsung melepaskan atasannya dan mereka langsung nih ngadu mekanik. Sementara di sisi lain, Nina lagi-lagi dan lagi diajak Paul untuk bermain. Namun kali ini si Nina yang kelelahan menggunakan beribu alasan untuk menolaknya secara halus. Paul yang gak mudah menyerah ini pun terus berusaha dan setelah itu ia justru nyelonong masuk nih ke kamarnya dan mencoba kembali. Namun sebelum itu Nina memintanya untuk duduk dan menunggunya sembari menyelesaikan setrikaannya. Setelah itu Nina bilang kalau Paul harus menutup mata terlebih dahulu. Nina pun secara tiba-tiba menyiapkan setrikaannya dan berniat untuk ditempel tentunya. Namun saat itu Paul justru bilang kalau dia sangat mencintainya. Nina pun kembali luluh. Namun ketika itu ia berbohong kalau saat ini Nina sedang tekdung dan menyalahkan Paul. Nina lantas meminta uang untuk mengeluarkannya dan Paul karena gak mau repot akhirnya langsung mengiyakannya. Keesokan harinya Connor kembali mengajak bicara Dot di sekolah. Namun respon Dot berubah jadi cuek. Bahkan saat diajak untuk ditraktir makan, Dot sampai menolaknya. Lantas ketika di rumah, Nina pun menceritakan kejadian semalam pada Dot. Ia bilang kalau akan menggunakan uang hasil minta dari Paul itu untuk pergi dari rumah ini. Rencananya ia akan melanjutkan hidup dan bekerja di sebuah klub malam. Di sana ia bisa mendapatkan banyak uang, ditambah lagi kebutuhannya akan belut-belut jumbo juga auto terpenuhi. Lantas setelah bercerita, mereka pun langsung bersiap untuk menghadiri pesta di rumah seorang teman. Namun sebelum mereka pergi, Paul melarang Nina untuk mengikuti pesta karena saat ini dia lagi tekdung.
Bandung. Tentunya Nina pun menolak dan pada akhirnya ia pun berkata jujur kalau dia kemarin itu berbohong. Mengetahui hal itu, Paul pun benar-benar geram dan saat itu Nina justru mendapatkan perlakuan buruk. Di sisi lain, Dot yang mendengar keributan itu justru turun dan memainkan pianonya. Sambil menitikkan air mata, Dot merasa Paul ini sudah sangat kelewatan. Ia pun mengambil sebuah senar piano dan menuju ke kamar Nina. Dengan waktu yang sangat singkat, Dot pun berhasil memulangkan Paul ke dunia anime. Nina yang melihat hal itu sangat kaget karena Dot ternyata berani banget. Dan sesaat kemudian Olivia pun datang dengan wajah yang benar-benar pongo karena lagi-lagi sedang terpengaruh narkobro cuy. Setelah semua kejadian barusan, Nina dan Dot memilih untuk tetap menuju ke pesta karena juga disuruh sama si Olivia. Saat itu Dot benar-benar bersenang-senang dengan Connor, sementara Nina masih syok dan memilih untuk menyendiri di dalam toilet sembari memegangi sebuah tas. Di pesta itu Dot juga akhirnya jujur ke Connor kalau dia itu sebenarnya normal, bisa mendengar dan juga berbicara. Connor tentunya kaget bukan main karena merasa dibohongi. Pria itu pun memutuskan untuk meninggalkan Dot begitu saja. Beberapa saat kemudian Nina dan Dot pergi ke arah sungai untuk membuang barang bukti serta baju yang terkena marjan dari bekas si Paul. Setelah menanam tas tersebut, mereka pun pulang ke rumah yang mana ternyata sudah terdapat banyak polisi di sana. Entah karena apa, Olivia memilih untuk menyelamatkan kedua putrinya itu dan mengaku pada polisi kalau dialah pelakunya. Olivia pun mengatakan kalau mereka harus saling menjaga dan bekerja sama. Dia juga berpesan untuk menyelesaikan kuliahnya dengan baik.